Oke, kali ini kita bakal ngebahas salah satu kisah paling dramatis di abad ke-20, runtuhnya rezim apartheid di Afrika Selatan. Kita akan lihat gimana sebuah sistem yang kelihatannya kokoh dan bakal abadi, ternyata bisa juga hancur. Ini adalah perjalanan dari penindasan yang kejam menuju secercah harapan demokrasi, dan tentu saja tantangan-tantangan yang mengikutinya. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana caranya sistem yang begitu kuat, yang seolah-olah permanen, bisa ambruk? Yuk kita bedah bareng-bareng kekuatan apa aja sih yang berhasil meretakkan fondasi apartheid, salah satu sistem paling opresif yang pernah ada. Jadi, di akhir abad ke-20, rejim apartheid itu ibaratnya lagi diserang dari dua sisi sekaligus. Mereka menghadapi semacam perang di dua front yang udah nggak bisa lagi mereka kendalikan. Satu dari dalam negeri mereka sendiri, dan satu lagi dari panggung dunia. Oke, kita lihat di dalam negeri dulu. Penindasan selama puluhan tahun itu justru memicu perlawanan yang makin besar. Mulai dari pemogokan buruh yang bikin ekonomi lumpuh, sampai gerakan-gerakan bawah tanah yang terus-terusan bikin rezim pusing. Nah, di saat yang sama, dunia internasional juga nggak tinggal diam. Boikot ekonomi, sanksi diplomatik, semua itu bikin Afrika Selatan makin terkucil dan terpojok. Jadi lucunya atau tragisnya ya, sistem yang mereka bangun untuk mempertahankan kekuasaan justru jadi senjata makan tuan. Sistem itu malah menghancurkan fondasi ekonomi negara mereka sendiri. Mereka terjebak dalam lingkaran setan. Makin keras mereka menekan, perlawanan justru makin kuat dan ekonomi mereka makin hancur. Sampai akhirnya di akhir tahun 1980-an, pemerintah udah bener-bener kepepet. Pilihan mereka makin sedikit. Jalan yang dulu mereka anggap mustahil, yaitu bernegosiasi dengan musuh-musuh mereka, sekarang malah jadi satu-satunya pilihan buat nyelamatin negara dari perang saudara. Tapi jangan bayangin ini terjadi dalam semalam ya. Prosesnya panjang dan tegang banget. Semuanya dimulai dari negosiasi-negosiasi yang alot, terus pembebasan tahanan politik ikonik kayak Nelson Mandela, sampai akhirnya organisasi-organisasi yang tadinya dilarang boleh aktif lagi. Puncaknya dibentuklah dialog nasional yang membuka jalan ke era baru. Nah, semua langkah-langkah tadi itu bermuara pada satu momen, satu peristiwa bersejarah yang mengubah wajah Afrika Selatan untuk selamanya. Inilah momen yang diperjuangkan selama puluhan tahun. Momen yang dibayar dengan darah, keringat, dan air mata yang gak terhitung jumlahnya. Disinilah harapan akhirnya menang melawan keputusasaan. Tahun 1994. Di tahun inilah Afrika Selatan untuk pertama kalinya mengadakan pemilu yang bebas dan adil untuk semua warganya. Bayangin deh, untuk pertama kalinya dalam sejarah, jutaan warga kulit hitam bisa ikut memilih. Ini adalah momen di mana semua warga negara akhirnya punya hak politik yang setara. Jadi, ini bukan cuma kemenangan buat Afrika Selatan aja loh. Ini jadi tonggak sejarah bagi seluruh dunia. Runtuhnya apartheid menjadi bukti bahwa sistem penindasan sebrutal apapun pada akhirnya bisa dikalahkan. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Begitu euforia perayaan selesai, muncul sebuah realitas baru yang jauh lebih rumit. Perjuangan mereka ternyata masih jauh dari kata selesai. Masalahnya, Afrika Selatan yang baru ini mewarisi penyakit dari masa lalunya. Ketimpangan ekonomi yang luar biasa, akses pendidikan dan kesehatan yang gak merata, trauma psikologis, semua itu adalah warisan apartheid yang gak bisa hilang cuma dengan sekali pemilu. Nah, di slide ini kelihatan jelas banget kontrasnya. Di satu sisi ada harapan besar tentang hak politik yang setara dan persatuan nasional. Tapi di sisi lain, realitanya adalah ketimpangan ekonomi yang masih menganga, trauma dan saling curiga yang masih tersisa, plus masalah-masalah baru kayak korupsi dan pengangguran. Jadi, apa dong pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah jatuh bangunnya Afrika Selatan ini? Ada kutipan yang pas banget buat ngegambarin ini. Intinya, perubahan sebesar ini tuh nggak datang tiba-tiba. Perubahan ini lahir dari perjuangan bersama yang nggak pernah berhenti. Dari tekanan moral yang terus-menerus, sampai akhirnya sistem yang menindas itu runtuh dari dalam. Tapi ada pelajaran lain yang mungkin nggak kalah penting. Meruntuhkan sistem lama itu ternyata baru langkah pertama. Perjalanan sesungguhnya, yaitu membangun masyarakat yang adil di atas puing-puing masa lalu, adalah perjuangan yang jauh lebih panjang dan butuh kesabaran yang luar biasa. Nah, ini yang akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau kita mau membangun keadilan setelah penindasan, perjuangan itu sebenarnya berakhir di mana? Sebuah pertanyaan yang mungkin gak cuma relevan buat Afrika Selatan, tapi juga buat kita semua.